Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitri Amalia dengan NIM 2104045501 akan menjelaskan mengenai materi PAI mulai dari bab 1 hingga bab 5. Yang pertama saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Bagian pertama, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Ada dua alasan mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Kemudian yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Ada dua poin yang terdapat dalam bagian ini. Yang pertama yaitu menekankan pentingnya substansi materi, dan yang kedua meningkatkan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Kemudian adapun ayat yang terdapat pada bab 1 ini yaitu Quran surah Al-Imran ayat 3 yang berbunyi Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Materi bab 2 yaitu mengenai bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama itu konsep spiritualitas sebagai landasan ketuhanan. Dengan adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Kemudian yang bagian kedua yaitu bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Kemudian, bagian ketiga yaitu bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambah pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, Tuhan memperkenalkan dirinya konsep baik dan buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum. Kemudian selanjutnya bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali, di mana ijmali ini adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Kemudian yang kedua yaitu bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Kemudian
Yang terakhir itu ada disebutkan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9, summa sawnahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kemudian materi selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan. Yang pertama yaitu Al-Alusi, di mana Al-Alusi ini berpendapat bahwa bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya materi kedua yaitu beberapa karakteristik hati yang sehat, diantaranya yang pertama yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hati. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan dunia. Kemudian materi selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Di sini faktor-faktor yang menjadikan hati manusia menjadi sakit ada 7 faktor. Yang pertama yaitu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat, terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, berlebihan dalam berbicara. Kemudian materi selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jadi, kunci beragama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan, sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Kemudian materi selanjutnya, membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya modal beragama yang benar. Di sini tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, kufarat, mitos, dan bidah, dan tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Kemudian materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan.
sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode yang strategi untuk menggapai kebahagiaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, mutlak termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Kemudian, dalam bab 3 ini terdapat Quran surah Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Materi selanjutnya yaitu bab 4, mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya yaitu Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama tingkat permulaan atau al-bidayah, yang kedua tingkat menengah atau atas tawasud, dan yang terakhir yaitu tingkat terakhir atau al-hitam. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Kemudian selanjutnya membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Adapun karakteristik insan kamil, keempat unsur manusia dapat diuraikan berikut. Yang pertama yaitu jasad, yang kedua yaitu hati nurani dan hati sanibari, yang ketiga itu roh, dan yang terakhir itu raga. Kemudian metode pencapaian insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti
mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama, haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Kemudian materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin atau tidak sekedar percaya terhadap rukun iman. Adapun rukun iman yang dimaksud di sini adalah ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna. Rukun Islam terdiri dari yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua, mendirikan sholat, yang ketiga, membayar zakat, yang keempat, berpuasa ketika bulan Ramadan, yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Adapun ayat yang terdapat pada bab 4 ini yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullahu wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim, yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan materi selanjutnya sekaligus materi terakhir yaitu bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu pengertian paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan. Yang pertama yaitu pada bagian ini ada 2 topik. Yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia, di mana akidah manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menegakkan pokok-pokok tauhid, yang kedua mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, yang ketiga meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Kemudian topik yang kedua yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, di mana pada topik ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama meneguhkan kemuliaan manusia, yang kedua menetapkan hak-hak manusia, dan yang ketiga meneguhkan hak-hak du'afa. Kemudian materi yang ketiga yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran,
tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan tweet dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemudian ada Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang terdapat dalam bab 5 ini yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itulah hasil penjelasan yang sempat saya sampaikan. Minallahi musta'an walaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.